Lama dia jangan jadi seperti manusia tak berhati gitu loh. Ya kan, manusia dengan hati besi gitu kan, nggak punya perasaan lagi, nggak punya sensitivitas untuk menolong. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tuh ingin kita itu punya belas kasihan, karena kasih itu nomor satu loh. Kita harus ingat bahwa kita ini hidup harusnya menjadi berkat buat orang lain gitu. Dan kita harus cari siapa yang membutuhkan kita. Khususnya yang paling utama adalah orang terdekat dengan kita, misalnya oma kita, omanya anak-anak lah ya, omanya anak-anak, terus opanya, tantenya di mana yang ada mungkin udah sekian tahun nggak bisa ketemu, tapi paling tidak kita bisa hubungi dia. Siapapun ya kita tahu dia perlu bantuan kita, entah dia jahat sama kita, entah dia baik sama kita, tetap kita harus tunjukkan kita peduli. Karena Tuhan itu sudah mengajarkannya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih berada dalam satu seri, yaitu seri efek online pada anak atau efek daring pada anak. Dan judul kita kali ini adalah demotivasi kepedulian sosial. Wah, apa yang dimaksud dengan demotivasi kepedulian sosial? Kita tahu kepedulian sosial artinya ada perasaan di mana kita peduli terhadap sesama kita, peduli terhadap lingkungan kita. Lantas, demotivasi sosial ini apa dan apa akibatnya bila ini dilalaikan oleh kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva, shalom pemirsa, apa kabar? Sehat semuanya? Oke, amin. Salam sehat juga kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Ibu Helena, kita masih dalam satu rangkaian seri, yaitu efek sosial atau daring pada anak. Kali ini kita membahas demotivasi kepedulian sosial. Demotivasi kan artinya penurunan. Motivasi. Kan ya. Tidak ada kan? semangat. Tidak semangat, nggak ada semangat lagi. Tapi kita berkurang, jarang dengar nih. Berkurang hasrat, itulah pasti begitu deh. Tapi kita jarang banget dengar demotivasi kepedulian sosial. Apa jangan-jangan udah nggak ada rasa peduli lagi, makanya maksudnya apa sih Bu Helena? Jadi seperti halnya kita ya, kalau pertama kali kita mungkin ngelihat ada orang tabrakan, pertama kali nih, terus berdarah-darah gitu, kita akan gini, aduh kasihan, aduh kita bikin apa nih, ayo tolong gitu ya. Terus yang kedua kali kita mungkin masih juga, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, lama-lama biasa aja gitu. Oh, kebal ya, udah gak ada rasa. Apalagi kalau dia sering nonton tentang tentang bagaimana orang menderita, bagaimana orang tuh sekarang harus menghadapi masa-masa menakutkan karena karena bencana atau karena COVID, karena ada yang meninggal dan sebagainya. Dia terus tiap hari dengar itu, tiap hari lihat, tiap hari nonton. Lama-lama dia anggap itu satu hal yang biasa. Lalu ketika mungkin mamanya bilang, aduh kasihan deh, itu keluarga kita, sepupu kamu tuh kena loh. Ini mereka tuh harus ditolong oleh kita. Terus respon dari kita bisa jadi seperti ini. Yang sering saya dengar mulai terjadi adalah seperti ini. Ya udah kali, di mana-mana juga kena COVID, biar aja lama, tetangganya dong, urusin dia dong, masa kita sih yang jauh tuh kan. Jadi rasa belas kasihan itu sudah mulai menurun, ya kan? Rasa empati sudah mulai menurun. Karena apa? Karena mungkin tiap hari dia dengar pagi siang sore tentang orang kena COVID di sana, kena COVID di sini, terus menderita di sana, menderita di sini, bencana di mana-mana, bencana mana-mana. Kayak udah biasa deh gitu. Satu hal yang bukan sesuatu yang baru, dan ya udah kali gitu aja ributin gitu. Nah, Ibu Helena, kenapa kalau sampai ini tuh yang terjadi? Derita dia ya. Biarin aja ya, jangan sampai ya. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Ini udah bener-bener kalau sampai anak kita bilang begitu, derita dia, menurut saya ini serius.
Ini serius dan nggak boleh kita diamkan. Kenapa kepedulian sosial ini tuh mesti harus ada sih dalam diri anak-anak? Mungkin kita nganggap kayak, oh ya udahlah ya, biarin aja. Nah itu kenapa Bu Helen? Iya, jadi kalau kita diamkan lama-lama dia akan jadi seperti manusia tak berhati gitu loh. Ya kan, manusia dengan hati besi gitu kan, nggak punya perasaan lagi, nggak punya sensitivitas untuk menolong. Bayangkan aja nanti kalau kita juga sakit terkapar, dia bilang, ya udah deh Maya, aku mau main basket dulu, Mama capek sakit ya udah tinggal dulu ya. Coba gimana rasanya? Ini Iya anak kan? apa sih Mas? Kita kan akan merasa bahwa ya ampun, ya anak luar biasa ya, sakit hatinya luar biasa dong kita. Nah, nanti dia juga akan lakukan hal sama pada adiknya, pada kakaknya. Jadi betul-betul kayak bukan berserumah dengan orang lagi gitu. Udah seperti orang-orangan yang robot gitu ya kan. Dan tanggung jawab kita pada orang tua untuk bisa mengenali tanda ini ketika dia sudah mulai berkurang rasa kepekaan untuk peduli pada orang lain, peduli pada penderitaan orang lain. Ini satu hal yang perlu kita sikapi dengan benar gitu. Dan ini juga yang perlu diwaspadai juga sama orang tua, jangan sampai karena apa ya, nggak ada lagi rasa simpati empati, Iya. jadinya dia egois, dia jadinya berusaha untuk diri dia seperti itu ya Bu Betul. Helena. Nah, yang penting saya senang. Aduh, ngapain kita mau nengokin orang yang sakit? Aduh, ini lagi pandemi nih. Enggak, kita cuma antar aja ke sana. Tolong kamu antar makanan, kasihan loh dia. Aku males nih, aku lagi main games, gitu kan? Itu Ya kan? mungkin banyak alasan yang terjadi ya Bu Helena. Iya, dia udah nggak bisa lagi merasakan bahwa mana yang lebih penting, main games atau menolong orang yang sedang kelaparan. Karena dia nggak bisa keluar, karena dia mungkin kena COVID dan nggak boleh keluar oleh tetangganya. Kita harus bantu dia kan. Nah, mungkin mamanya juga sedang sibuk mengurus makanan di rumah sehingga dia dimintain tolong untuk mengantarkan makanan. Itu kan penting ya. Ya, betul. Itu urgent gitu. Tapi dia udah nggak bisa bedain lagi. Kenapa? Karena rasa empati itu sudah mulai menyusut dan mulai menghilang. Itu harus kita waspadai. Jangan sampai kita begini nih, ya udah deh mama aja nganter. Nah, ini juga mungkin yang dianggap sepele sama orang tua karena oh ya udahlah, daripada pekerjaan ini nggak selesai dikerjakan, lebih baik saya aja. Tapi itu justru malah memupuk. Iya, itu kan akan membuat anak-anak mengulangi lagi. Jadi, mama ntar juga ngerti kok, aku lagi sibuk nih main games, main loh ya. Padahal tidak ada tidak ada efeknya dengan kesehatan dia, dengan perut dia. Kalau dia berhenti juga nggak masalah, nanti kan bisa main lagi gitu. Oke, kesenangannya hilang, tapi kan untuk sesuatu hal yang lebih penting. Kan gitu ya. Dan ini yang mau kita bahas, bagaimana caranya supaya orang tua mengenali ciri-ciri, dan kalau ini sudah terjadi Bu Helena, apa yang harus kita lakukan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas dalam seri efek online pada anak, dan kali ini yaitu demotivasi kepedulian sosial. Ternyata ini merupakan satu hal yang perlu diwaspadai oleh orang tua dan kita juga sebagai pendidik, di mana anak-anak kalau kita sudah melihat kok mereka udah nggak ada rasa peduli lagi, udah nggak ada rasa mau membantu dan lebih fokus kepada diri sendiri. Nah, sekarang kita bahas lagi bersama dengan Ibu Helena. Gimana Ibu Helena? Kayak tadi kan dia disuruh sama mamanya. Aku lagi main. Saya harus karena ini dulu ya. Oh ya betul. Benar dong. Udah harus sering-sering katanya kan ya. Ya betul. Dan kami juga mengingatkan pemirsa semuanya untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan seperti kami yang ada di studio, untuk terus menggunakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak, ya kan? Okay. Nah, balik lagi Ibu Helena. Kayak tadi kan sempat ada contoh kalau seorang anak disuruh sama mamanya, tolong bantu ini kirim ke tetangga lagi sakit misalnya kayak gitu. Terus anak ini beralasan saya lagi main game. Itu kan pasti udah dengan ketahuan, iyalah kamu lagi main game, ayo kerjakan dulu gitu kan. Tapi gimana kalau anaknya beralasan, ama lagi pandemi, udah nggak usah, itu gimana Bu Helena? Iya, jadi itu kan sebenarnya benar juga, artinya itu adalah sebuah alasan yang logis sebetulnya. Namun kita kan bisa kasih masukan sama dia, yang kamu takutin apa, terpapar kan? Ya kan kita semua harus menggunakan masker untuk menghindari terpapar itu, ya kan? Kalau kamu masih kurang, tambahin face shield, apalagi cuci tangan ntar pas nyampe sini, lalu kamu keramas lagi, boleh kan seperti itu. Tapi paling tidak yang kamu lakukan untuk mengantar makanan ke tetangga kita itu adalah sebuah pertolongan yang dibutuhkan oleh dia.
ya. Jangan-jangan dia sedang kelaparan saat ini, ya. Tapi kan kamu beruntung, kamu saat ini Tuhan izinkan untuk sehat-sehat, ya. Kita harus saling menolong, saling mengasihi, sama seperti pria Samaria itu, ya, yang Betul. menolong orang yang sedang terkapar karena luka parah, ya kan. Semua punya alasan logis dan masuk akal kan. Yang Imam Lewi punya alasan masuk akal. Saya kan buru-buru pelayanan gitu kan. Terus apalagi yang tua-tua jemaat itu, ya, itu alasannya ya dia juga nggak mau ada penghalang untuk dia datang ke rumah ibadah gitu, ya. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tuh ingin kita itu punya belas kasihan, karena kasih itu nomor satu loh. Ya kan, Allah adalah kasih, ya. Benar. Kita bisa sambil bisa menanamkan nilai-nilai itu pada anak kita. Jangan sampai kita malah memberikan contoh. Jangan deket-deket, kamu jangan ke sana, jangan, nanti ketularan. Nah, saya beberapa kali melihat ada orang-orang dewasa seperti ini memberikan contoh yang sangat buruk. Dia tahu ada orang sakit, orang itu bukan sakit COVID, tapi dia tidak mau melawat. Bukan sakit yang menular Padahal banget. orang itu butuh perawatan dari keluarga ini. Dia nggak mau datang karena apa? Ini kan suasana pandemi, dia nggak mau datang loh. Alasannya adalah kita harus cerdas, kita harus bijak. Ya harus bijak pakai masker gitu. Dan jaga jarak kan sesuai dengan protokol yang ada. Paling tidak kita do something, karena di masa pandemi ini ada banyak orang-orang lansia, orang-orang yang sendiri, yang mereka sangat merasakan sunyi luar biasa. Kenapa? Nggak bisa ketemu cucunya, nggak bisa ketemu ponakannya karena mungkin jarak yang jauh. Benar. Mereka nggak bisa dari luar negeri pulang, sehingga banyak oma opa yang kesepian. Nah, kita harusnya punya kepekaan. Kalau anak-anak melihat papaku, mamaku juga nggak mau melawat tuh, papa mamaku juga nggak mau nengok si opa itu atau si oma ini atau siapa yang sedang sakit. Alasannya karena ini pandemi kita harus bijak. Oh, berarti juga saya harus bijak. Saya juga menolong orang lain. Dan itu akan menjadi bibit di mana anak-anak menjadi tuna empati di masa mendatang. Saat dewasa kelak dia akan menjadi lebih mudah untuk tuna empati. Susah untuk empati pada orang lain. Ngomong asal ngomong, Iya. ya kan? Terus bersikap asal bersikap gitu. Bertingkah laku asal aja, nggak peduli orang tuh ntar sakit gimana ya. Menyebarkan fitnah asal sembarangan aja ngomongin berdasarkan pikirannya sendiri tanpa dia berpikir itu nyakitin orang apa enggak ya. Bodoh amat, karena apa, sudah terbiasa dari kecil melihat bahwa mama papanya punya alasan logis untuk menghindari sikap berbelas kasihan, menolong, peduli pada Sekitar. lingkungan sosialnya. Nah, itu efek jangka panjangnya. Kalau dibiarkan, anak-anak akan jadi merasa dirinya paling benar, gak mau lagi berbagi dengan Susah orang untuk lain. merasakan apa yang orang lain rasakan. Wah, dan ini jangan sampai terjadi dengan anak-anak yang pemirsa saat ini sedang menyaksikan. Nah, Ibu Hana, tadi kan salah satu faktornya adalah di mana orang tua memberikan contoh. Ada lagi nggak faktor-faktor yang memicu anak-anak ini jadi mereka semakin demotivasi kepedulian sosialnya? Iya, bisa juga karena tidak ada yang mengajak, ya, tidak ada yang merangsang. Mungkin orang tua juga nggak pernah melibatkan. Ada juga kan orang tua yang ya pelayanannya sendiri, anaknya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diajak untuk rapat keluarga lah, seperti yang diajarkan oleh Sister White, ya, bahwa sebenarnya setiap keluarga tuh harus sering-sering kumpul keluarga pada saat setelah kebaktian pagi kah atau kebaktian malam. Pikirkan, nih ada masalah tadi papa dengar itu dari grup WA, kira-kira ada loh yang di PHK, kasihan sekali anaknya tuh harus sekolah, atau aduh ada loh yang papanya meninggal padahal anaknya masih sekolah, kasihan sekali. Kita bisa bantu apa ya sama mereka. Nah, itu jangan keputusan suami istri aja, libatkan anak-anak, ya. Tapi kan nanti kesannya sikap keluarga yang menolong itu harus diketahui oleh anak. Emang iya, emang iya. Bahkan kami punya prinsip, anak-anak harus tahu bahwa saya pernah punya janji sama pembantu saya yang udah kerja lama, yang udah 15 tahun kerja gitu, ya. Ada yang kerja serabutan lah di rumah tuh, di sekolah tuh, saya bilang ini anak dia harus kita kuliahkan, ya. Kalau misalnya di perjalanan mami meninggal, kamu harus sekolahkan dia. Oh gitu ya mami, yes. Karena apa, dia sudah setia sama kita. Kita harus sekolahkan dia, anaknya harus kita sekolahin sampai kuliah. Duna ya. Dia bilang, pokoknya kalau sampai mami meninggal nih belum sempat menepati janji mami, kamu berdua harus berjuang sekolahkan
anak om itu ya, karena dia sudah setia sama kita dan dia membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi anak-anak jadi ada apa ya, ada merasa tanggung jawab sosialnya. Dia hidup, dia bekerja, dia belajar, dia berusaha mencapai cita-cita bukan sekedar untuk saya dan saya saja, saya dan keluarga saya dan istri, suami, anak-anak, clear, turunan saya, cucu saya. Cuman fokus ke diri sendiri Iya kan? ya. Nah yang kayak gini nih kan menunjukkan bahwa dia nggak peduli pada sosial. Ya, kita mulai dari lingkungan yang terdekat dulu lah, dengan keluarga, dengan lingkungan gereja, dengan lingkungan rumah. Itu dulu deh, nggak usah mimpi-mimpi saya mau membantu di sana tuh di Afrika. Ih jauh banget ya. Sini aja dulu. Lingkungan yang terdekat, siapa tahu tetangga kita membutuhkannya. Kan tante kita Betul. atau om kita, ya mungkin nggak semuanya bisa kita jangkau. Kita juga punya keterbatasan tenaga ya, kita minta sama Tuhan, tapi ya paling tidak ada lah yang sudah kita perbuat untuk 1, 2 yang sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Anak-anak harus tahu. Nah, ini dia pentingnya berdiskusi, mengajak anak-anak berdiskusi supaya mereka merasa punya tanggung jawab juga ya Bu. Tapi memang sih kita harus akui, anak-anak itu sering mager gitu ya. Nah, ini dia nih yang kita mau bahas. Gimana caranya supaya ayo mendorong anak-anak jangan sampai demotivasi kepedulian sosial ini makin mendarah daging Bu Helena. Pemirsa, kita masih akan membahasnya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas efek online atau daring pada anak, yaitu demotivasi kepedulian sosial. Nah Ibu Helena, ini kan masih dalam satu rangkaian seri kita pembahasan efek online. Mungkin ada yang belum menyaksikan dari awal, terus mereka berpikir emangnya apa nih efek online-nya, hubungannya, itu apa hubungannya? Yang pasti kan kita misalnya gini, kita nggak mungkin bisa pergi tempat jauh-jauh sekarang ini ya kan, kemana-mana sih rapid gitu kan. Tapi paling tidak kita harus ingat bahwa kita ini hidup harusnya menjadi berkat buat orang lain gitu, dan kita harus cari siapa yang membutuhkan kita. Khususnya yang paling utama adalah orang terdekat dengan kita, misalnya oma kita, omanya anak-anak lah ya, omanya anak-anak, terus opanya, tantenya di mana yang ada mungkin udah sekian tahun nggak bisa ketemu, tapi paling tidak kita bisa hubungi dia. Jadi jangan alasan, ya gimana ya kita kan belum bisa ke sana. Terus kalau nggak bisa ke sana, kita nggak bisa kasih perhatian. Nah seperti itu. Jadi biasanya tuh yang saya coba lakukan pada anak-anak adalah bertelepon gitu kan, terus atau enggak bikin Zoom keluarga gitu ya. Dek, ayo kita bikin Zoom yuk sama ini. Ya kita nggak bisa ngobrol-ngobrol, lalu kita banjirilah dengan kata-kata rindu, kata sayang, kata pada orang-orang lansia ini ya, atau orang yang sedang sakit gitu kan. Misalnya ada yang sedang di rumah sakit, dia nggak bisa kemana-mana. Ya udah paling nggak dia punya handphone kan. Yuk kita Zoom bareng, banjiri, kita sirami dengan kata-kata yang positif gitu loh. Halo, apa kabar oma sayang? Aduh, cantiknya oma ini loh. Ya, apa sih namanya? Anak saya bilang, Mam, bener cantik, Mam. Cantik lah. Untuk ukuran dia cantik loh. Atau ukuran seumur ini. Terus maksud dia cantik tuh kayak bintang film di televisi. Ya, apa namanya? Yang namanya perempuan tuh cantik. Kalau laki-laki ganteng udah selesai ya. Jadi, aduh, paling tidak aku kangen loh sama oma, apa kabar? Oh my God, apa nyanyi lagi? Ayo nyanyi lagi sama-sama yuk. Nah, itu ada perhatian-perhatian, percikan-percikan kebahagiaan yang dihadirkan oleh anak-anak kita kepada orang-orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian ini. Jadi nggak ada alasan pandemi ini menghambat kita untuk tidak bersosial ya Bu Helena ya. Sampai pada akhirnya satu saat ada satu nenek nih, nenek ini apa tuh namanya, saya mau tahu kayak gimana wajahnya ya, kayak gimana wajahnya, karena saya telepon aja, tapi saya bilang pada anaknya, tolong belikan dong. Oh iya, nanti terus nih, sampai kapan nantinya? Akhirnya saya bilang sama suami, tolonglah nggak usah mahal-mahal, kita yang murah-murah aja lah, tapi paling nggak dia bisa bikin tatap muka WhatsApp, virtual ya, video call gitu. Nah ketika akhirnya itu terwujud gitu ya, waduh itu si oma senang banget, senang sekali dia bisa lihat kita lihat dia gitu ya, walaupun berjauhan dan lama nggak ketemu, dan ketemu dengan anak-anak saya, itu bahagia sekali. Jadi apa namanya, jangan sampai online atau masa pandemi ini di mana kita harus serba online memadamkan jiwa kepedulian sosial kita
gitu. Karena waktu kita mengajarkan pada anak-anak, memperlihatkan pada anak-anak betapa kita memperhatikan orang-orang yang sakit, orang yang sudah tua dan sebagainya, itu akan membuat dia tertanam di kepalanya, di dalam batinnya, di dalam alam bawah sadarnya, bahwa itu adalah sebuah gaya hidup. Ya, Jadi betul. peduli pada sosial itu adalah bukan supaya dipuji, bukan supaya dibilang hebat, dibilang baik, dibilang apa ya, teladan dan Keren. sebagainya. Bukan itu. Tapi Tapi itulah gaya hidup. Memang seharus seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah berikan contoh pada kita. dan ini yang mau kita terapkan kepada anak-anak kita. Lantas gimana nih Bu Hela cara menumbuhkannya kepada anak-anak kita yang kelihatannya udah mulai ada demotivasi nih? Yang paling utama sebenarnya memang sekali lagi jangan bosan ya. Dirikanlah altar mezbah pagi dan petang ya. Karena apa? Pada saat pagi kita akan merenungkan firman Tuhan, which is di situ banyak sekali bertaburan butir-butir kebenaran yang mengajarkan tentang kepedulian sosial, Betul. tentang kasih itu adalah di atas segala-galanya kan, iman, pengharapan, kasih, IPK. Iya. Yang paling utama kan Kasih. kasih, ya kan? Buat apa kita jago-jago etafalan, kita pintar menyanyi, pintar main piano, pintar main alat musik apapun, bahkan jago khotbah, kalau kita tidak punya kasih, ya kan? Itu renungan buat kita semua. Mungkin apapun yang kita perbuat tetap aja masih kurang di mata orang lain yang melihat ya. Itu Bu Saragi saya tahu itu ada keluarganya yang belum itu sentuh, ada ya, nggak bisa semuanya. Nggak terjangkau semua. Tapi kita juga nggak tahu kan, jangan-jangan dia sudah lakukan. Ya kan, janganlah mengadili orang lain, Iya. jangan menghakimi orang lain. Tapi yang pasti nih kan jadi hakimi diri sendiri gitu ya. Apakah kita sudah buat atau belum Nah, nih? karena ketika kita menjadi contoh, anak-anak akan melihat. Dan ingat, contoh itu lebih kencang suaranya daripada khotbah. Betul. Lebih kencang pengaruhnya daripada nasihat. Jadi mari kita lakukan, mari kita peduli pada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, kasih sayang kita, khususnya orang tua kita sendiri, keluarga terdekat kita, dan terlebih anak-anak kita. Jadi kalau anak kita sudah sakit, jangan ditinggalin dong, iya kan? Saya kadang-kadang kalau anak saya udah panas, saya akan batalkan semuanya. Saya akan Fokus. pilih untuk menjaga anak saya karena apa? Ya saya mau kasih tahu sama dia, I love him so much, Iya. I love her so much gitu. Jadi buat saya yang lain-lain itu nomor 2 gitu, tapi ini nomor 1 buat saya gitu. Papa saya ketika sakit gitu ya, saya berjuang habis-habisan. Yang lain ya saya akan berpikir apa saya lanjutkan atau tidak. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, saya tidak akan lanjutkan pelayanan apapun gitu. Karena apa? Itu kita ditonton oleh anak-anak kita, Pak. Ya kita ditonton. Anak-anak kita tuh melihat terus, dicatat terus tuh apa yang dari mamanya. Ketika saya salah gitu, mami kenapa begitu? Kata mami gini, iya mami salah. Maafin mami lah sayang. Tadi mami tuh begini loh nak. Ya mami gak boleh begitu. Iya. Maafin mami ya, sudah ngasih contoh jelek ya. Maafin mami ya sayang. Ya saya harus akui. Iya. Orang saya salah, ngapain saya harus berdebat gitu. Ya saya minta maaf. Saya bilang itulah gunanya anak. Perlu juga mengingatkan maminya. Makasih ya nak. Maksudnya udah kan, doakan mami sayang, selesai. Dia tidak ada dendam, maksudnya tidak ada dendam dan juga bekal warisan jelek. Betul. Gara-gara kita ngotot, enggak, mami tuh begini. Aduh, tapi kata mami harus saling mengampuni. Kenapa mami nggak mengampuni? Karena dia begitu. Oh, berarti itu khotbah mami ngaco ya. Saling mengampuni dalam kasus tertentu nggak perlu mengampuni ya. Wah, nggak bener nih, berarti ini agama kan gitu kan. Nanti yang ada kita justru menambahkan hal-hal yang negatif lain ke anak ya. Loh, mami kok nggak bantu dia? Habis dia jahat. Oh, berarti kita bantu orang baik aja ya. Orang jahat nggak dibantu ya. Kan catatan lagi buat dia. Betul. Itu jadi siapapun ya kita tahu dia perlu bantuan kita. Entah dia jahat sama kita, entah dia baik sama kita, tetap kita harus tunjukkan kita peduli. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena dan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menyaksikan. Satu kutipan yang bisa saya ambil dari Ibu Helena tadi, contoh lebih kencang, lebih nyaring suaranya dibandingkan mulut ini yang berbicara. Jadi orang tua, pendidik dan kita semuanya berikan contoh kepada anak-anak kita untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.